mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tentang merah? Di sekolah itu memang suka ada kejadian. Nah, tetapi tidak selamanya ada. Itu hanya satu waktu atau 1 tahun sekali juga mungkin tidak terjadi. Biasanya kalau yang namanya dilema etika itu jarang terjadi sebetulnya. Nah, untuk mengidentifikasinya, mungkin seorang kepala sekolah itu harus jujur dulu dalam melihat kasus tersebut dan memiliki keberadilan. Jadi kalau tidak jujur dan tidak adil, nantinya akan salah dalam penentuan keputusan. Nah, makanya dalam hal ini seorang kepala sekolah itu harus memiliki tenggang rasa, memiliki tanggung jawab yang dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah untuk menentukan keputusan apa yang akan diambil. Itulah mungkin itu dulu lah yang pertanyaan jawabannya yang itulah. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, memang ini sangat sulit sekali. Yang dihadapi seperti ini memang paling sulit. Tapi sulit apapun dalam suatu permasalahan tentu ada pemecahannya. Nah, salah satunya kita itu harus menggunakan pendekatan. Pendekatannya adalah pendekatan secara persuasi dan partisipasi dengan orang yang terkena dilema etika tersebut. Jadi supaya mengerti, diberi pengertian terlebih dahulu. Nah, nanti setelah itu dia akan mengerti. Jadi bukan untuk satu arah, jadi 2 arah, bahkan 3 arah, dengan rekannya, dengan kepala sekolah, dengan dirinya sendiri. Jadi gitu ya, pendekatan gitu ya. Pendekatan. Orang yang terlibat di kasus tersebut. Iya. Ya. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini saat mengalami kasus tersebut? Kalau langkahnya yang seperti tadi ya, karena identifikasi dulu ini kenapa terjadi, apa yang terjadi, apakah yang salahnya kepala sekolah sebagai pengawasnya kurang pengawasan, atau dia memang ada kepentingan atau ada kebutuhan, maka terjadilah hal seperti itu. Yang pertama itu adalah identifikasi dulu, identifikasi kenapa ini terjadi. Langkah-langkahnya ya kalau sudah terjadi ya harus dicegah. Nah, kalau mencegahnya itu dengan apa? Mungkin kita itu dengan mengadakan dialog dengan temannya atau mengadakan rapat supaya itu dia itu tidak merasa untuk diri sendiri gitu. Jadi sehingga orang lainnya juga, temannya juga bisa mengetahui bahwa kasus ini saya itu jangan sampai terjadi gitu. Jadi langkah-langkahnya itu paling ada jangka menengah, ada jangka panjang. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau di sekolah itu kan suatu tim. Kepala sekolah itu bukan satu-satunya pengambil keputusan. Maka di sekolah itu diadakan dulu melalui rapat lah. Dalam rapat itu kita itu mengambil suatu keputusan untuk hal-hal seperti ini, maka nanti akan muncul dari rekannya ini seperti ini, ini seperti ini, ini seperti ini gitu. Ada pendapat. Jadi nanti itu tidak dilakukan sendiri sehingga tidak akan salah mengambil suatu keputusan dan kepala sekolah tidak akan menjadi hal pembuat kesalahan tunggal gitu. Jadi maksudnya ini memang kesepakatan bersama. Iya, bersama. Nah, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang namanya tantangan dalam tugas pasti ada. Jadi kalau kepala sekolah mengambil suatu keputusan itu ada resiko. Yang pertama, resikonya itu tidak diterima. Kedua, ada perlawanan. Ketiga, akan dicela juga. Sebab pada waktu itu dia belum menerima.
belum sadar dan lain sebagainya. Nanti akan terjadilah pemikiran yang negatif. Ya, jadi ada pemikiran yang negatif terhadap kepala sekolah, bahkan kepala sekolah itu nantinya akan menjadi bahan perbincangan bagi mereka yang merasa dirugikan. Berarti tantangannya apa ya? Pandangan. Oke. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya, kemudian ada prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Ini tergantung Bagaimana kasusnya? tergantung bagaimana kasus. Kalau kasusnya perlu penanganannya terjadwal, ya dibuat jadwal. Tapi seandainya tidak, kasusnya belum sampai memerlukan waktu yang panjang, maka tidak akan membuat jadwal. Contoh seperti ini, ada dua kepentingan, kan kepentingannya itu bisa kepentingan pribadi, bisa kepentingan kelompok. Kalau dari faktor internal berarti harus ada informasi dari kepentingan internal dari luar itu maksudnya. Karena kita itu hidup di sekolah itu bukan sendiri, ada lingkungan. Nah ini nanti masuknya ke ranah kelompok, ini masuknya kalau ini ke individu. Nah kalau yang ada kelompok mungkin itu harus pakai jadwal. Ada jadwalnya, ada itunya lah untuk penyelesaian itu, tidak pada saat itu. Tapi bagaimana kasusnya? Kalau kasusnya pada waktu itu bisa diselesaikan sendiri, bisa. Tapi juga ada kasus yang melibatkan rekan sekerjanya gitu. Kan tidak semua kasus itu bisa ditangani sendiri. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang membantu pengambilan keputusan dilema etika di sekolah ya semua rekan sebab semua guru itu yang ada di sekolah itu adalah rekan mitra kerja kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Gitu. Nah, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan ya, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu memang yang paling harus dijunjung itu adalah yang pertama, kepala sekolah itu harus memiliki rasa kejujuran terlebih dahulu. Jadi pengambilan keputusan itu harus berdasarkan fakta, lalu nanti dilihat kepada aturan. Setelah aturannya dilihat, ini apa tuntutannya, maka disinkronisasikan, dikolaborasikan antara pembelajaran yang ada. Jadi di sekolah itu harus berbuat bijaksana dalam segala sesuatu hal, jangan cepat mengambil keputusan, nantinya kita itu menghasilkan suatu masalah baru. Terima kasih Bapak atas waktunya. Alhamdulillah saya juga ada pengetahuan mungkin dari Bapak berdasarkan pengalaman yang sudah Bapak lakukan dalam mengambil keputusan. Mungkin nanti kita ada diskusi lagi. Ya, semangat. Terima kasih. Ya. Iya, Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Maaf saya mengganggu waktunya Bapak. Ini di pendidikan belakangan itu kan saya harus melakukan wawancara kepada kepala sekolah tentang bagaimana seorang kepala sekolah melakukan pengambilan keputusan. Bapak tidak apa-apa? Siap, insya Allah. Terima kasih Pak kehadirannya. Saya langsung saja ya. Di sekolah itu pasti terjadi beberapa masalah, ada kasus. Nah kasus ini ada yang memang rujukan moral, yang memang kasus itu melanggar aturan dan nilainya benar dan salah, itu rujukan moral. Kemudian ada juga kasus yang memang dilema etika, di mana nilainya sama-sama benar, di satu sisi benar, di sisi lain juga benar. Nah, saya akan wawancara bagaimana Bapak saat menghadapi kasus dilema etika dalam pengambilan keputusan. Pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral? Terima kasih ya Ibu. Masalah ini kerap kali muncul di lapangan. Gimana
pun setiap posisi satuan pendidikan dan saya akui ini adalah masalah pasti yang sering muncul di dunia pendidikan. Itu yang terkait dengan etika, kalau kita berangkat dari masalah etika sebelumnya. Ketika orang berbicara etika, konteksnya dengan apa yang terjadi di lapangan dan mengikuti di satuan pendidikan dan bahwa permasalahan itu kerap kali terjadi itu yang menimpa terhadap pendidik itu sendiri dan peserta didiknya. Ini yang menjadi permasalahan yang dari dulu juga sering menjadi sebuah wacana yang sering dibicarakan oleh setiap sekolah. Pertama yang akan saya katakan bahwa yang permasalahan etika di antara pendidik itu kerap kali terjadi. Kenapa? Mungkin ini ada kemungkinan bahwa setiap pendidik itu belum memahami secara utuh apa yang dinamakan dengan penerapan etika di lapangan. Kadang-kala pendidik juga manusia, kadang-kala itu tidak terlepas dan berarti dengan emosional yang berlebihan. Itu yang pertama. Contoh ketika ada pelanggaran etika yang dilakukan guru, kadang-kala sama sekali tidak mengalami atau tidak menempuh prosedur yang harus dilakukan untuk mengatasi seperti yang dikatakan identifikasi ini tentu saja terjadi ketika rasa tersebut muncul, bisa muncul secara tiba-tiba ataupun memang itu suatu masalah yang dilakukan anak secara terus-menerus yang sama sekali guru tidak menyadari bahwa hal tersebut bisa mengakibatkan fatal terhadap perkembangan anak. Tindak lanjut guru biasanya itu kalau saya ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh orang guru dalam menghadapi masalah pelanggaran etika dan pelanggaran sosial. Karena itu yang harus dilakukan guru adalah interview, itu perlu penting. Karena tidak serta-merta guru akan memberikan satu komitmen atau hukuman terhadap siswa yang melakukan pelanggaran etika. Nah ini terjadi pada siswa-siswa biasanya, memang ini biasanya siswa-siswa yang pertama itu kurang mendapat perhatian guru itu masalahnya. Itu. Tadi yang berarti dulu ya, yang sekolah Bapak sebenarnya sekolah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Bapak bagaimana? Seperti katanya dengan bahasa personal guru, ketika guru menemukan pelanggaran yang dikatakan satu pihak dikatakan benar dan yang lain pihak juga bisa dikatakan tidak benar. Jadi pertama, tentu saja informasi atau bahkan yang dimiliki oleh kepala sekolah harus seimbang. Data yang harus diberikan oleh kepala ya informasi dari guru sendiri, dari pihak yang lainnya yang misalkan dari ya anak atau orang itu yang penting. Jadi kita tidak bisa melihat pada salah satu yang dikatakan ini benar. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Nah ini menarik tuh, cuma masalah langkah ini karena di dunia pendidikan kita saya kompleks, saya yakin ini semuanya caranya harus berprosedur, bentuknya atau bentuk metode yang bisa digunakan, tapi
biasanya bersifat spontanitas atau situasional. Contohnya ketika ada masalah muncul, kita memanggil dari berbagai pihak. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lain hal? Untuk hal ini, dalam hal ini sekolah dan sebagainya, langkah-langkah yang perlu diambil dalam hubungan di mana dia posisinya, selevel apapun tindakannya, tetap itu tidak bisa kita dengan cara kebetulan atau secara langsung mengambil keputusan untuk menentukan. Kita bisa memenuhi dari berbagai pihak itu di antaranya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lain hal? Tantangannya apa? Terima kasih Bu. Ini masalah yang sangat rumit bagi kami. Saya yakin melakukan sekolah di wilayah itu mengalami ini kerumitan permasalahan yang muncul ketika mengambil keputusan kadang-kadang sifat egoisme dari orang-orang yang terlibat dalam masalah itu muncul. Ini yang menjadi tantangan bagi seorang kepala sekolah. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lain hal kita untuk menyelesaikan atau ada prosedur Bapak yang Bapak temukan itu ada apa? Sampai saat ini kebetulan terkait adanya alokasi dan mutasi dari pendidikan untuk posisi seorang kepala sekolah, apalagi ini kepala sekolah yang tidak ini antara 2 tahun dengan prosedur tata kelola untuk menangani hal ini sama sekali kami memperlakukan situasional. Artinya ketika muncul masalah baru kita melakukan pelaksanaan atau prosedur sudah Itu situasional ya. Ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lain hal yang mempermudah Bapak? kalau muncul untuk seorang guru misalkan kita bisa mengajak duduk bersama, mengajak yang paling utamakan saya itu mengajak duduk bersama itu untuk karena mereka atau dia yang lebih mengetahui posisi atau keadaan di sekolah tersebut. Tapi kalau untuk kaitannya dengan anak ya kita nanti memanggil dengan pihak orang tua untuk menyampaikan hal-hal. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di lain hal? Ya, ternyata dengan munculnya berbagai masalah bersama kita ini, karena terus terang saja kita nanti ada kaitannya dengan proses seseorang, jadi ini sama beruntung banyak dan pembelajaran yang bisa diambil ketika seorang pimpinan menghadapi masalah seperti ini. Artinya seorang pimpinan tidak bisa bersifat otoriter atau di dalam mengambil keputusan tidak bersifat wah saya ini sebagai pimpinan saya sebelumnya, tapi tetap ada tahapan-tahapan tertentu sehingga pada giliran nanti itu tidak menimbulkan ekses yang tidak diinginkan yang berakibat fatal terhadap kualitas pendidikan khususnya di sekolah yang dididik.
Itu yang Oke, Dok. Luar biasa sekali saya dapat ilmu baru dari Bapak tentang pendidikan pesan Bapak yang sudah lama menjadi pemimpin sekolah. Tentu banyak menghadapi berbagai kasus termasuk kasus di luar. Terima kasih Bapak waktunya. Oh, boleh menambahkan Oh, boleh. sedikitnya? Silakan. Yang penting untuk saya sampaikan, saya mohon bahwa etika terutama yang di siswa itu tidak bisa hanya ditekankan di sekolah. Karena ini ada berbagai pihak yang harus mendukung, terutama di rumah. Ketika sekolah terus menjajali anak dengan pemahaman etika yang baik, tapi ketika di rumahnya perhatian orang tua serta pergaulan anaknya yang tidak bisa terkontrol, kita akan menyulitkan dalam kebutuhan etika. Itu yang harus. Makanya orang tua harus pandai-pandai mensiasati kepada anak sehingga anak tidak bisa atau tidak bergaul secara sembarangan. Karena harus menganggap, menurut saya, jadikanlah anak sebagai teman. Ketika anak dijadikan sebagai teman, maka itu bisa cepat. Orang tua bisa mengambil apa-apa yang memang diperlukan secara psikis itu yang perlu digunakan oleh salah satu. Mohon maaf ya. Terima kasih Bapak. Terima Terima kasih. kasih. Saya juga berterima kasih sama Bapak atas waktunya, atas Iya. ilmunya juga, atas pengalamannya dan merupakan pengalaman baru buat saya. Saya belum menjadi pimpinan sekolah ya Pak ya. Sama-sama. Ya, ya mungkin bisa Mudah-mudahan ya, Pak. lancar ya, Pak. Amin, Iya. amin. Makasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.